Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya, Kaioshin waktu mengorbankan tubuhnya untuk disegel bersama Meichi Kabura demi menyelamatkan semua timeline dan dimensi. Meski begitu, Goku dan semuanya masih bertekad untuk menyelamatkan Kaioshin waktu dan mengalahkan Meichi Kabura. Mereka nggak mau biarkan Kaioshin waktu menderita lebih dari ini. Sementara itu, cerita pindah ke tempat lain di mana Camel menemui Demigra untuk minta pengampunan. Di sini terungkap kalau Camel ternyata diperintahkan Demigra untuk mencuri bola naga hitam. Namun, dia telah gagal menjalankan misinya. Demigra sendiri sudah melihat bahwa Meichi Kabura dan bahkan Kaioshin waktu semuanya tersegel dari aliran ruang waktu. Karena itu, Demigra nggak menyalahkan Camel atas kegagalannya. Yang penting semua musuh yang Demigra benci sudah tidak ada lagi. Jadi Demigra mengajak Camel untuk mempersiapkan rencana mereka dan mengajak Camel untuk ikut dengannya. Camel tentu langsung setuju dan akan melakukan apapun untuk Demigra. Kembali ke sarang waktu, kakek tua Kaioshin nampak datang ke sana untuk mengucapkan terima kasih pada tim patrol. Jika mereka merasa kondisi ruang waktu masih dilanda masalah, maka mereka diperintahkan untuk membereskannya. Kemudian, Trunks membuka salah satu gulungan dan mendapati sedang ada masalah di timeline lain, yaitu di masa lalu. Meski itu hanya sebagian kecil dari sejarah, tapi Trunks melihat gejala gangguan. Jadi, Trunks mengajak mereka untuk memeriksa apa yang sebenarnya sudah terjadi. Kemungkinan yang ada di pikiran mereka sekarang, alam iblis kegelapan telah mengirim salah satu pasukan mereka ke timeline tersebut. Karena itu, kakek tua ingin mereka cepat-cepat ke sana dan melihat apa yang sudah terjadi. Kakek tua juga meminta Trunks membawa burung toki-toki yang bakal berguna selama perjalanan mereka nanti. Nah, dan ternyata kekacauan yang Trunks lihat dalam gulungan adalah ulah Camel yang ingin memberikan umpan untuk tim patrol. Demigra tentu senang dengan kerja keras Camel yang luar biasa. Camel bisa berperan menjadi orang jahat maupun orang baik. Di sana juga ada karakter baru wanita yang merupakan anak buah Demigra. Dia melaporkan telah menyelesaikan penyelidikan sesuai rencana Demigra. Demigra langsung memujinya juga, yang ternyata wanita itu bernama Robel. Jadi sekarang Demigra mengajak mereka untuk pergi ke tempat yang sudah ditentukan. Sedangkan tim patrol telah pergi ke tempat yang dituju, di mana tempat itu ternyata adalah bumi masa lalu. Tapi tempat ini begitu sangat buruk, di mana banyak bangunan kota telah hancur. Goku dan Vegeta merasakan ada dua orang dengan aura ki besar sedang melakukan pertarungan sengit nggak jauh dari lokasi mereka. Yang rupanya itu adalah pertempuran antara Gogeta SSJ-4 melawan Omega Shenron alias Naga Bintang 1. Rupanya dunia yang tim patrol datangi merupakan dunia dari Dragon Ball GT. Saat ini Gogeta SSJ-4 sedang menghajar Naga Bintang 1 dengan penuh ganas. Dia bahkan menggunakan tendangan madun yang menghempaskan makhluk itu menghantam bangunan kota. Trunks cukup terkejut juga, yang bertarung ternyata adalah gabungan dari Goku dan ayahnya. Vegeta sendiri juga hampir nggak menyangka kalau petarung tersebut adalah dirinya dan Goku yang lain. Trunks merasa sangat kagum dengan kekuatan Gogeta, tapi dia penasaran dari manakah sumber perbedaan sejarah ini berasal. Tanpa mereka sadari, di belakang mereka, Z-Factor dari dunia ini datang ke arah mereka. Dan perbedaannya, mereka memiliki mata yang sangat hitam. Trunks yang sadar segera menoleh dan terkejut dengan kehadiran mereka. Di situ, para Z-Factor jahat menembakkan sebuah serangan laser besar pada mereka. Gogeta yang masih bertarung sampai menghentikan geraknya dan penasaran apa yang sedang terjadi di bawah sana. Tiba-tiba muncul portal dimensi, di mana itu adalah kemunculan seorang iblis yang sontak membuat Gogeta merasa sangat terkejut. Seorang iblis muncul, datang menyerang Gogeta yang dengan cepat Gogeta hindari. Gogeta makin penasaran siapa sebenarnya mereka semua. Iblis itu memanjangkan tangannya yang berhasil mencengkram tubuh Gogeta. Tapi hal ini justru membuat Gogeta semakin tertarik dan ingin melihat apa lagi yang bisa dilakukan iblis itu. Di situ, iblis itu mengayunkan tubuh Gogeta dan lalu menghantamkannya pada tanah dengan sangat keras. Dia tertawa terbahak-bahak sambil menunjukkan muka yang seram. Sementara, Trunks juga dibuat terkejut melihat dirinya dalam versi jahat. Trunks baru tahu kalau perbedaan sejarah ini ternyata berasal dari dirinya yang lain.
Vegeta nampak datang untuk menyelamatkan Trunks, namun langkahnya terhenti ketika melihat istrinya Bulma datang menghadang. Vegeta sontak terkejut, istrinya di dunia ini juga ternyata menjadi jahat. Di tempat lainnya, Goten juga lagi melakukan pertarungan melawan Goten lain. Untuk Goku, dia berhasil mengalahkan banyak G-Factor, cuma menyisakan Ub seorang. Jadi, Trunks menyimpulkan bahwa versi sejarah ini tentang mereka sedang dikendalikan oleh seseorang. Dan nampaklah iblis yang mengendalikan mereka tersebut datang ke hadapan Trunks yang membuat Trunks sangat terkejut. Akhirnya, iblis tersebut menunjukkan dirinya, di mana para iblis tersebut nggak lain adalah Towa dan juga Dabura. Entah bagaimana para iblis ini bisa bebas dari segel Kaioshin waktu. Apakah cuma Michikabura yang terperangkap di dalam segel itu? Di situ Towa menyapa Trunks setelah lama mereka nggak ketemu. Trunks langsung menanyakan bagaimana mereka bisa terbebas dan apa yang sudah terjadi pada Kaioshin waktu. Towa cuma memberitahu kalau Kaioshin waktu sudah melakukan tugasnya dengan baik, tapi dia nggak mau menceritakan detail tentang itu. Di sini Trunks cuma bisa menahan rasa kesalnya saja. Towa mengungkapkan bahwa tim patrol sama sekali tidak berubah, di mana mereka selalu saja menghalangi rencana para iblis. Namun bagi Dabura ini merupakan tempat yang bagus untuk menguji kekuatan barunya yang telah ditingkatkan. Dabura menggunakan pedang untuk memulai pertarungan ringan melawan Trunks. Dia langsung melepaskan serangan pedangnya yang membuat Trunks begitu sangat terkejut. Karena serangan tersebut bahkan sampai membelah tanah dan kota dengan sangat luar biasa dahsyat. Trunks, Vegeta, dan Goten segera berkumpul di satu tempat sambil masing gak menyangka kekuatan Dabura bisa meningkat sehebat ini. Vegeta menyadari Dabura bukan cuma menebas tanah, tapi juga merobek tanah yang ada di dalamnya. Dia penasaran seberapa besar kekuatan yang sebenarnya Dabura punya. Dabura beritahu kalau tadi barulah pemanasan, dan sekarang adalah serangannya yang serius. Dabura kembali melakukan tebasan keras pada mereka, di mana Vegeta cuma bisa pasrah saja. Tapi beruntungnya mereka diselamatkan oleh Camel yang menggunakan pelindung energi, meskipun pelindung itu sampai retak. Gak cuma Camel, Demigra dan Robel juga datang, di mana Demigra minta Robel untuk membalikan serangan musuh. Dan dengan sihirnya, Robel mampu membalikan energi itu mengarah lagi pada Dabura. Dabura yang panik minta Towa untuk segera minggir, yang mana Dabura menahan serangannya dengan sangat kewalahan. Di situ Dabura mendapatkan luka yang cukup parah, dan dia sangat kesal melihat Demigra dan anak buahnya datang ke dunia ini juga. Demigra dan anak buahnya dikenal sebagai faksi yang sebenarnya sudah lenyap. Inilah para tentara yang sangat kuat dengan Demigra sebagai pemimpinnya. Trunks yang udah pernah melihat Demigra tentu baru tahu kalau Camel ternyata adalah anak buahnya. Dan di sini Vegeta tentu terkejut dengan apa yang dilakukan para anak buah Demigra tadi. Membalikan energi pedang Dabura semudah itu, level pertempuran ini tentu sudah bukan di level mereka lagi. Melihat Camel ada di sini, Gohan memalingkan wajahnya hingga tak sadar kemunculan Pan. Alhasil, Gohan terkena pukulannya hingga melayang jauh. Di saat terdesak, Robel muncul menyelamatkan Gohan dari serangan Videl. Di situ, Robel menggunakan tongkat sihirnya yang secara tiba-tiba menghilangkan kendali Towa pada tubuhnya. Dengan begitu, Videl bisa tersadar kembali. Robel telah menyadarkan semua G-Factor dunia ini, jadi gangguan yang direncanakan telah ditangani secara menyeluruh. Gohan mengucapkan terima kasihnya pada penyihir, tapi Robel tegaskan kalau pertolongan itu tidaklah gratis. Robel memberitahu kalau mulai sekarang Gohan harus menuruti apa yang dia perintahkan. Di tempat lain, Trunks ingin mendapatkan konfirmasi apakah Camel benar-benar adalah sekutu dari Demigra. Tapi Camel nggak mau menjelaskan apapun. Dia minta Trunks untuk mencari tahunya sendiri dan melihat menggunakan akal sehatnya. Bahkan Camel menyebut Trunks sebagai orang bodoh yang tidak pernah belajar. Trunks sudah tahu kalau tujuan Demigra adalah mengalahkan Kaioshin waktu. Tapi kenapa Demigra dan anak buahnya sekarang malah membantu mereka? Saat itu Demigra menegaskan akan memerintah segala sesuatu yang ada di dunia manapun. Demigra yang mendengar itu memberitahu bahwa tampilan bukan seperti apa yang sebenarnya. Simpelnya, dia cuma memanfaatkan tim patrol untuk tujuannya sendiri. Robel menegaskan pada mereka kalau mereka sekarang harus membantu Demigra. Dengan instruksi yang dia berikan, tim patrol harus mengikuti apapun yang dia katakan.
Goku dan Vegeta nampak cukup tercengang mendengar itu. Lalu Robel minta mereka untuk segera melakukan teknik fusion. Goku sendiri tidak keberatan kalau harus melakukan fusion, tapi dia tahu dengan pikiran Vegeta yang selalu menolak kalau harus melakukan penggabungan. Namun melihat kekuatan Dabura dan Demigra yang begitu kuat, Vegeta nampak sangat kesal sekali. Jadi dia akhirnya bersedia melakukan fusion, yang malah di sini membuat Goku terkejut. Vegeta menyatakan keberaniannya karena dengan fusion artinya mereka harus melakukan tarian alay dulu. Vegeta nggak peduli dengan hal tersebut dan mengajak Goku untuk segera melakukannya. Tapi Vegeta ingatkan kalau mereka nggak mengikuti rencana Robel sama sekali. Mereka cuma mau mengalahkan para musuh kuat saja. Ketidakberdayaan mereka pada musuh kuat membuat Vegeta merasa begitu sangat kecil. Karena itulah Vegeta memilih untuk melakukan fusion. Harga dirinya begitu sangat besar dan harus mengalahkannya segera. Sementara Demigra minta Camel untuk memperkuat pertahanannya dari gangguan musuh yang mungkin datang. Kemudian tanpa ragu Goku dan Vegeta segera melakukan gaya alay itu. Dan dengan mudahnya mereka berubah menjadi Super Gogeta. Lalu mereka lanjut menjadi Super Gogeta SSJ4. Di sisi lain, Dabura menyadari jika kelompok tim patrol bergabung dengan Demigra, maka ini merupakan situasi yang buruk untuk mereka. Tapi sebelum memutuskan untuk mundur, Toa mendapatkan sebuah ide, yaitu membuat Gogeta di timeline ini untuk dijadikan sebagai budaknya. Gogeta ditambah energi jahat menghasilkan kekuatan yang begitu besar dengan lidah keluar seperti Venom. Wah, apakah ini akan menjadi pertarungan Gogeta melawan Dark Gogeta? Dabura mengajak Toa untuk pergi membawa eksperimen itu, tapi Toa memintanya untuk menunggu. Karena Toa sadar kalau penyerapan energinya sukses total. Jadi, dia ingin menguji sesuatu di sini. Toa ingin menggunakan Venom Gogeta dan melihat bagaimana kekuatannya sekarang. Sedangkan Gogeta satunya yang telah menyelesaikan fusion nampak senang dengan bentuk ini. Jadi Gogeta akan menghukum para iblis secara menyeluruh. Namun Robel yang seolah-olah menjadi tuan mereka melarang Gogeta melakukan itu. Robel ingin Gogeta memainkan peran yang diperlukan untuk mengalahkan Mechikabura. Yang pertama harus mereka lakukan adalah mengumpulkan bola naga dengan mengambil yang ada pada tubuh Omega Shenron. Sedangkan Omega Shenron sendiri yang gak tahu situasinya sekarang menganggap kalau Gogeta ini sama seperti Gogeta yang dia lawan sebelumnya. Jadi Omega bertekad akan membantai siapapun yang menghalangi jalannya. Robel menjelaskan Omega Shenron terlahir dari bola naga akibat dari keserakahan manusia yang membuat keinginan. Jadi untuk bisa mengalahkan Omega Shenron, Robel membutuhkan kekuatan dari patroli waktu seperti Gogeta. Setelah mendengar itu, Gogeta akhirnya mau mengalahkan Omega Shenron dulu sebelum akhirnya melawan para iblis. Marah diremehkan kayak begitu, Omega Shenron balik mengejek Gogeta sebagai monyet bodoh. Tapi tiba-tiba sebelum pertarungan dimulai, Venom Gogeta muncul dan langsung menghantam Omega dengan sangat keras. Gogeta juga nampak terkejut melihat siapa yang menyerang. Mendapatkan serangan itu, Omega Shenron nampak sangat kesal dengan apa yang Venom Gogeta lakukan. Tapi tanpa mendengarkan ocehannya, Venom Gogeta segera menghancurkan tubuh Omega Shenron menjadi debu. Gogeta sontak terkejut dengan kekuatan Venom Gogeta yang sangat luar biasa hebat itu. Begitu juga dengan Gohan yang merasakan ki luar biasa darinya dan seperti milik Gogeta. Sedangkan Robel nggak pernah memprediksi bahwa hal ini bakalan terjadi. Namun di sini Gogeta malah semakin bersemangat dan akan menghadapi Venom Gogeta sendiri. Gogeta segera menyerang Venom Gogeta dengan sangat keras yang membenturkan aura ki mereka. Di sini Gogeta baru sadar kalau Venom ternyata adalah Gogeta yang dijadikan jahat. Gogeta lanjut menembakkan banyak serangan laser cendol dengan sangat ganas. Tapi di situ Venom masih baik-baik saja dan balik menghajar wajah Gogeta dengan sangat keras. Gohan melihat bahwa Gogeta sangat kesulitan melawan kembarannya sendiri. Jadi Robel menyarankan Gohan untuk membantu Gogeta melawan Venom. Namun Gohan menyadari bahwa dirinya sangatlah lemah. Karena itu Robel akan membangkitkan potensi kekuatan Gohan yang sebenarnya. Dengan menggunakan sihirnya, Robel akan menciptakan sebuah karya yang sangat mengagumkan yang Robel temukan sejak dia melakukan survei dalam sejarah ini. Robel minta mereka untuk menjauh dulu, di mana dengan sihirnya Robel mengumpulkan banyak benda dari sekitar.
Rupanya, Robel mengumpulkan semua benda itu hingga menciptakan generator gelombang Breed. Di situ, Gohan sungguh terkesan dengan kemampuan Robel yang sangat luar biasa. Tanpa menghiraukan perkataan Gohan, Robel segera menembakkan gelombang Breed tepat mengenai tubuh Gohan. Trunks dan Goten nampak sangat penasaran apa yang sebenarnya terjadi pada Gohan. Robel minta mereka untuk tetap diam dan perhatikan saja. Robel memperkenalkan benda ini disebut sebagai gelombang Breed yang diciptakan oleh orang-orang dari dunia ini. Benda ini bisa memantulkan energi bulan. Dengan bermandikan energi tersebut, seorang Saiyan mampu mengeluarkan potensi terpendamnya. Dan masalah sebenarnya tinggal apakah Gohan bisa membangkitkan kekuatan tersebut atau tidak. Jika berhasil, Gohan akan berubah menjadi Super Saiyan 4. Lalu, dapatkah Gohan melakukannya? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie. Channelnya anime masa kini.